Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Sebelum kita memasuki pada pembelajaran hari ini, marilah anak-anak ibu sekalian kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak ibu sekalian, sebelum kita memasuki pada pembelajaran hari ini, ibu akan mengabsen kehadiran anak ibu sekalian. Ibu akan mengabsen satu persatu. Alhamdulillah, ternyata setelah ibu absen, semua hadir dan berkesempatan untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, yang ibu rasakan sangat penting pelajaran hari ini. Karena anak ibu sekalian sekarang sudah kelas 12 dan insya Allah semoga panjang umur semua, dan bagi laki-laki akan menikah 7-8 tahun yang akan datang, sementara bagi anak ibu yang perempuan akan menikah pada usia nanti 5-6 tahun yang akan datang. Baiklah anak ibu sekalian, mari kita perhatikan pembelajaran kita hari ini tentang pernikahan dalam Islam. Di sini kita akan membahas KD 3.6, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar anak ibu sekalian mampu menjelaskan pengertian pernikahan dengan benar, kemudian mengidentifikasi hukum pernikahan dengan benar, menentukan dalil Al-Quran dan hadis tentang pernikahan secara tepat, menyimpulkan prosesi pranikah dalam Islam dengan benar, kemudian menelaah rukun nikah dengan benar. Yang terakhir adalah menelaah tujuan pernikahan dengan benar. Adapun materi pembelajaran RPP 1 adalah yang pertama pengertian pernikahan, yang kedua hukum pernikahan, ketiga dalil Al-Quran dan hadis tentang pernikahan, keempat prosesi pranikah dalam Islam, yang kelima menelaah rukun nikah dan syarat-syaratnya, yang terakhir adalah menelaah tujuan pernikahan. Anak ibu sekalian, diperhatikan, kita akan memasuki materi tentang pernikahan. Yang pertama adalah pengertian pernikahan. Menurut bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Secara harfiah artinya kumpulan atau hubungan intim. Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan atau menghalalkan hubungan intim dengan menggunakan kata ankah tuki, menikahkan, zawaj tuki, mengawinkan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum pernikahan dapat terjadi sesuai penyebab atau hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, hukumnya adalah mubah. Hukum asal artinya seorang boleh menikah, boleh melakukan pernikahan, juga boleh tidak melakukannya. Wajib apabila seseorang telah mampu untuk menikah dan takut terjumus ke dalam perbuatan zina. Sunnah, yaitu apabila seorang telah mampu untuk memberi mahar dan penghidupan kepada calon istri dan juga mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak terjumus ke dalam perbuatan zina. Kemudian ada makruh, apabila seorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi ia mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual. Nah, yang terakhir adalah ada hukumnya haram. Nah, apabila seseorang melakukan pernikahan dan menganiaya istri, seperti seorang belum mampu menikah dan memaksakan diri untuk melakukan pernikahan sehingga tidak mampu memberi penghidupan kepada istri, atau dengan sengaja menyiksa istri. Nah, ibu sekalian, kita lihat dalil Al-Quran dan hadis tentang pernikahan. Yang pertama,
Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Kemudian kita melihat poin kedua, yaitu dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan. Quran Surah An-Nur ayat 32. Kemudian nomor 3, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. Di sini dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72. Nomor 4, pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian nomor 5, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Di sini terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Yang terakhir, kita melihat pernikahan dapat menjaga pandangan dan nafsu. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga Ibnu Majah. Prosesi pranikah dalam Islam. Meminang atau mengkhitbah merupakan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Tujuan meminang adalah agar peminang dengan yang dipinang saling mengenal sebagai persiapan memasuki kehidupan rumah tangga yang langgeng. Kemudian mas kawin atau mahar adalah pemberian yang wajib diberikan seseorang laki-laki sebagai calon suami kepada seorang perempuan yang akan menjadi istri, dan ini hukumnya adalah wajib berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 4. Kemudian ada rukun nikah, ada calon suami, kemudian ada calon istri, ada wali calon istri, kemudian ada 2 orang saksi, dan yang terakhir adanya sighat atau redaksi ijab qabul. Kemudian kita di sini akan melihat syarat-syarat nikah. Yang pertama, syarat calon suami yaitu Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, laki-laki sejati dan berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian syarat calon istri, Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, perempuan sehat sejati dan berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat wali calon istri, Islam, baligh, berakal, merdeka dan adil, tidak dalam keadaan ihram, haji atau umroh. Kemudian ada wali nasab, yaitu bapak kandung, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara tiri laki-laki, anak saudara kandung laki-laki atau keponakan, anak saudara tiri laki-laki atau keponakan, paman dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman atau sepupu, wali hakim, yaitu kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada Menteri Agama, dan Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan. Syarat 2 orang saksi, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, tidak dalam keadaan ihram, haji atau umrah. Sigat atau redaksi ijab kabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan qabul adalah menerima pernyataan dari calon suami. Nah, demikian materi kita pada hari ini tentang pernikahan dalam Islam. Semoga anak ibu sekalian dapat memahami ini agar nanti kelak dapat dijadikan sebagai pedoman.